Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asori akan menyampaikan modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, di sini dari fase D, yaitu kelas 8, topik inspirasi Al-Quran, yaitu melestarikan alam, menjaga kehidupan. Untuk waktu, alokasi waktu 40 menit kali 2 jam pelajaran. Untuk kali ini kami akan mengambil pertemuan yang pertama. Untuk kompetensi awal yaitu peserta didik memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu yang pertama untuk P5, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beriman, bergotong royong, dan kreatif. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin, kami ambil yaitu keteladanan, kemudian kesetaraan, dinamis, dan inovatif. Untuk sarana prasarana, untuk peserta didik alat tulis, buku paket, lembar kerja. Kemudian untuk guru, LCD dan proyektor, laptop, papan tulis, Al-Quran terjemah, buku tajwid, buku paket PAI, kemudian lembar penilaian, presensi siswa, dan daftar nilai, serta jurnal mengajar. Targetnya yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Dan model pembelajarannya yaitu PJBL. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membaca, kemudian menulis, menghafal Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim 32, dan juga Az-Zuhruf ayat 13. Kemudian untuk pemahaman bermakna. Sebelum pemahaman bermakna, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu sama, peserta didik dapat membaca, menulis, namun saya akan menambahkan satu yaitu tentang peserta didik dapat membuat produk berupa video hafalan. Karena di atas tadi metodenya adalah PJBL. Kemudian pemahaman bermakna yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafal Quran Surat Ar-Rum, Ibrahim, kemudian Az-Zuhruf untuk bekal dalam menjalankan keagamaan di sekolah maupun masyarakat. Untuk pertanyaan pemantik, apakah Anda pernah membaca? Kemudian manfaat Anda menulis Quran Surat Ar-Rum, Ibrahim, dan Az-Zuhruf. Nah, kegiatannya karena tadi saya mengambil alokasi waktu di sana yaitu 80 menit, maka saya mengambil kegiatan pendahuluan yaitu 5 menit, kemudian inti 70 menit, dan penutup 5 menit. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, kami di sini sebagai guru yaitu mengucapkan salam, kemudian meminta kepada ketua kelas ataupun perwakilan untuk memimpin doa di saat pelajaran akan dimulai. Kemudian guru menanyakan tentang kabar peserta didik dan juga pengecekan kehadiran. Kemudian memberikan persepsi surat-surat dalam Al-Quran, memberikan manfaat membaca dan menulis Al-Quran, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan memberikan motivasi. Baik, saya kira cukup Pak. Coba diturunkan di kegiatan intinya. Oke, stop. Kegiatan inti. Tadi sampean pakai project based learning. Tergambar di poin mana tentang pelaksanaan PBJ-nya di kegiatan inti ini? Yaitu pembuatan video, Pak. Hasil karya, Pak. Nah, RPP itu modul ajar merupakan satu cerita yang berkesinambungan dari awal sampai akhir. Sehingga apa yang kita tulis di depan, ketika kita memilih metode A, B, maka harus tergambar di dalam kegiatan intinya, Pak. Jadi jangan sampai lepas kegiatan itu beda dengan di atas gitu. Maka ketika memilih metode, apakah satu, apa dua, apa tiga, nanti dipikir prakteknya kira-kira bagaimana di bawah itu. Sambungan dengan waktu yang tersedia itu. Jadi jangan sampai ditulis metode A tapi di bawah nggak ada, itu tidak sinkron itu. Coba nanti cek lagi sehingga nyambung antara dipilih kegiatan inti, evaluasi juga harus nyambung. Kalau tekanannya pada aspek pengetahuan, kira-kira tesnya apa yang cocok? Kalau terkait dengan aspek skill, psikomotorik, kira-kira evaluasinya apa yang cocok, dan seterusnya. Sehingga melakukan satu cerita yang utuh, runtut dari atas sampai bawah, itu harus ceritanya saling berkaitan. Gitu Pak ya.
Karena ini saya melihat belum tergambar di situ. Oke. Baik, kemarin Pak Asrori bikin kom. Apa itu kom? Masih ingat kom nggak? Kurikulum operasional madrasah. Nah, apa yang dilakukan guru ketika menyusun kom? Visi-visi, Pak. Tentang Visi visi. misi dok? Ada kurikulum. Bedanya PBL dan apa bedanya PBL dan PBJL yang terakhir? Kalau PBL itu berkaitan dengan masalah, sedangkan yang proyek yaitu produk, Pak. Mencari masalah di masyarakat yang terkait dengan topik atau materi ajar atau subpokok bahasan. Kan sudah kemarin itu pada pertemuan keberapa itu. Ya, Pak. Baik, itu cukup. Monggo dilanjut Pak Nur Sikin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Dr. Fathur. Mas Muh Asrori. Oke, Pak. Mas Muh Asrori, panggilannya siapa Mas Muh? Asrori, Pak. Pak Asrori. Baik. Pak Asrori ngajar di mana Pak Asrori? Di SMP 1 Ngablak, Pak. SMP 1 Ngablak. Berapa tahun sudah jadi guru? Sudah hampir 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun lebih. Baik. Persiapan-persiapan untuk mengajar apa yang perlu disiapkan oleh guru ketika mau ngajar PAI? Persiapan pembuatan PPT, kemudian RPP, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Terus Mas Asrori, ketika Anda menjadi seorang guru PAI, tentunya ada kendala yang sangat signifikan. Apa kira-kira kendalanya? Nah, kendala yang kami terima di perbatasan sini antara Magelang dan Salatiga, yaitu anak-anak dalam pembacaan Al-Quran, Pak. Karena banyak sekali jika sudah sekolah di SMP, itu anak-anak itu malu dalam mengikuti kegiatan belajar PPQ yang ada di dusun masing-masing, seperti itu, Pak. Oke, jadi ketika Anda melihat itu, problematik itu, apa yang Anda lakukan? Anda bikin program nggak atau modul untuk mengatasi itu? Perencanaan kemarin kita sudah merencanakan, tapi belum terlaksana, yaitu tentang setelah sekolah kita akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum bisa untuk ngaji di sekolahan, Pak. Al-Mu'minun 526. 526. Ayat berapa, Pak? 14. Ayat 14. Ye. Baca, alhamdulillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal iduma lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pinggir Anda ada tulisan itu, ada kertas nggak? Sama spidol? Nggih. Baik. Anda baca, ada tulis itu surat apa namanya? Surat Fatihah ayat terakhir. Baik, saya pikir itu tolong Mas Asrofi sebagai guru pendidikan agama Islam setelah PPG tentunya ada peningkatan ya, baik itu baca tulis Qur'annya. Baik, tolong di PPG di ayat Al-Qur'an yang kamu baca, tolong saya sebutkan nanti 3 tajwid yang ada di situ, nanti dijaprikan ke saya. Oke, Pak. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya serahkan pada Pak Fathur. Baik, terima kasih Pak Nur Sikin. Pak Asrori, saya kira perlu banyak baca-baca lagi. Modulnya tolong dibaca betul lagi. Baik, saya kira cukup. Silakan Pak Asrori memberikan kalimat penutup. Silakan. Terima kasih pada Bapak Nur Sikin dan Pak Fathur Rahman yang sudah membimbing kami.
Semoga menjadi amal Bapak, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.